semuanya, selamat datang dalam video pembahasan kita kali ini tentang infrastruktur industri perbankan syariah. Perkenalkan, saya Salwa Awad dengan NPM 02272411180. Saya mahasiswa semester 3 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun. Jadi, perkembangan teknologi digital pada abad ke-21 telah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap sistem keuangan global, termasuk industri perbankan syariah. Transformasi digital tidak hanya memengaruhi cara masyarakat berinteraksi dengan layanan keuangan, tetapi juga menuntut lembaga perbankan untuk beradaptasi agar tetap relevan, efisien, dan kompetitif. Dalam konteks perbankan syariah, adaptasi ini memiliki dimensi yang lebih kompleks karena selain memperhatikan aspek teknologi dan bisnis, bank syariah juga harus menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah Islam. Salah satu faktor kunci dalam keberhasilan transformasi ini adalah infrastruktur perbankan. Infrastruktur yang kuat, aman, dan terintegrasi akan menentukan efektivitas sistem operasional setiap kualitas layanan kepada nasabah. Optimalisasi infrastruktur berarti pemanfaatan sumber daya teknologi dan kebijakan untuk mencapai tingkat efisiensi dan aktivitas tertinggi tanpa mengorbankan prinsip syariah. Oleh karena itu, dalam video ini kita akan membahas secara komprehensif tentang pentingnya optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Pembahasan ini mencakup perkembangan teknologi digital, karakteristik infrastruktur, teknologi perbankan syariah, aspek regulasi dan kebijakan, kolaborasi dengan perusahaan teknologi finansial, inovasi layanan, hingga tantangan dan strategi optimalisasi yang dapat dilakukan untuk memperkuat daya saing perbankan syariah di era modern. Oke, langsung saja pada konsep infrastruktur dalam industri perbankan syariah. Dalam konteks perbankan, infrastruktur dapat didefinisikan sebagai seluruh sistem, sarana, dan perangkat yang mendukung aktivitas operasional lembaga keuangan agar dapat menjalankan fungsi intermediasi secara optimal. Infrastruktur ini mencakup dua kategori utama, yaitu infrastruktur fisik seperti jaringan cabang, server, dan data center, dan infrastruktur non-fisik seperti sistem informasi jaringan komunikasi, kebijakan, dan sumber daya manusia. Bagi perbankan syariah, infrastruktur memiliki dimensi tambahan, yakni kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Artinya, setiap sistem dan proses operasional harus bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Dengan demikian, optimalisasi infrastruktur tidak hanya menyangkut aspek efisiensi teknis, tetapi juga menyangkut aspek moral dan etika bisnis yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Optimalisasi infrastruktur bertujuan untuk yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional bank. Yang kedua, memperluas jangkauan layanan ke seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga, memastikan keamanan dan keandalan sistem keuangan digital. Yang keempat, meningkatkan pengalaman nasabah. Yang kelima, menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Oke, lanjut pada transformasi digital dalam perbankan syariah. Era digital telah membawa perubahan besar dalam industri perbankan secara global. Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan integrasi teknologi digital, Internet of Things atau IoT, kecerdasan buatan atau AI, dan Big Data Analytics telah mencapai model bisnis baru yang menuntut efisiensi dan kecepatan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, lebih dari 70% transaksi perbankan di Indonesia kini dilakukan melalui kanal digital pandemi COVID-19. Juga mempercepat
adopsi layanan perbankan berbasis digital karena pembatasan mobilitas masyarakat. Kondisi ini menjadi momentum penting bagi perbankan syariah untuk mempercepat digitalisasi dan memperkuat infrastrukturnya. Beberapa bank syariah di Indonesia telah mengembangkan layanan digital seperti BSI Mobile atau Bank Syariah Indonesia Muamalat dan Bank Mega Syariah. Melalui aplikasi tersebut, nasabah dapat membuka rekening, melakukan transfer, pembayaran zakat, hingga berinvestasi dalam produk syariah tanpa harus datang ke kantor cabang. Perubahan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperluas akses layanan keuangan syariah ke masyarakat di berbagai daerah. Transformasi digital memberikan dampak positif bagi industri perbankan syariah dalam beberapa aspek. Yang pertama ada efisiensi operasional atau menurunkan biaya transaksi dalam kebutuhan infrastruktur fisik. Yang kedua ada peningkatan kecepatan layanan, nasabah dapat melakukan transaksi kapanpun dan dimanapun. Yang ketiga, perluasan inklusi keuangan masyarakat unbanked dan underbanked dapat terjangkau oleh layanan digital. Yang keempat, peningkatan daya saing, yaitu bank syariah mampu bersaing dengan lembaga keuangan konvensional yang lebih dahulu bertransformasi. Yang berikut adalah infrastruktur teknologi informasi dalam perbankan syariah. Infrastruktur teknologi informasi merupakan komponen inti dalam transformasi digital perbankan syariah. Infrastruktur ini mencakup seluruh sistem, jaringan, dan perangkat lunak yang mendukung kegiatan operasional, pengolahan data, dan penyediaan layanan digital kepada nasabah. Keamanan data dan privasi nasabah merupakan aspek fundamental dalam operasional perbankan syariah. Dalam Islam, menjaga amanah dan kerahasiaan informasi merupakan kewajiban moral. Oleh karena itu, penerapan protokol keamanan seperti enkripsi data, autentikasi ganda, firewall, dan sistem secara berkala menjadi yang wajib dilakukan. Selain keamanan teknis, bank syariah juga memiliki tanggung jawab etis untuk menjaga data nasabah dari penyalahgunaan yang dapat melanggar prinsip keadilan dan amanah dalam Islam. Yang berikut adalah regulasi dan kebijakan dalam optimalisasi infrastruktur syariah. Regulasi memainkan peran penting dalam mengarahkan dan mengawasi transformasi digital perbankan syariah. Regulasi yang jelas, adaptif, dan mendukung inovasi akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan industri. Lembaga yang berperan dalam regulasi perbankan syariah di Indonesia meliputi yang pertama ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang mengatur kegiatan usaha bank dan menjaga stabilitas sektor keuangan. Yang kedua ada Bank Indonesia atau BI, yaitu tanggung jawab atas sistem pembayaran dan stabilitas moneter. Yang ketiga ada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI, yakni menetapkan fatwa yang menjadi dasar hukum bagi produk dan layanan bank syariah. Beberapa regulasi yang mendukung digitalisasi perbankan syariah antara lain PJOK nomor 38 garing PJOK 03/2017 tentang penyelenggaraan produk bank syariah. Peraturan BI tentang KRIS dan Open API. Fatwa DSN MUI terkait vintage syariah dan layanan digital berbasis akad. Regulasi tersebut bertujuan untuk yang pertama, menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah. Yang kedua, melindungi konsumen dari risiko teknologi digital. Yang ketiga, mendorong inovasi yang sehat dan berkelanjutan. Oke, lanjut pada kolaborasi bank syariah dengan vintage. Perusahaan vintage atau financial technology
memiliki peran penting dalam mempercepat digitalisasi perbankan syariah. Fintech mampu menyediakan teknologi dan inovasi yang lebih cepat serta fleksibel. Sedangkan bank syariah memiliki infrastruktur, izin, dan kepercayaan masyarakat. Kolaborasi keduanya menciptakan sinergi yang kuat. Contohnya, kerjasama Bank Syariah Indonesia dengan Fintech untuk layanan pembiayaan mikro digital berbasis akad murabaha. Selain itu, platform Fintech Syariah seperti Amanah, Alami, dan Etis juga bekerja sama dengan bank dalam menyediakan pembiayaan berbasis P2P atau peer-to-peer lending sesuai prinsip syariah. Kolaborasi ini membuka peluang bagi pengembangan ekosistem digital syariah, di mana bank, fintech, dan lembaga sosial seperti zakat dan wakaf terhubung dalam satu jaringan sistem keuangan Islam yang terintegrasi. Yang berikut ada inovasi layanan dan pengalaman nasabah. Dalam era digital, inovasi layanan menjadi kunci dalam saing bank syariah. Nasabah kini menuntut layanan yang cepat, mudah, aman, dan dapat diakses kapan saja. Oleh karena itu, bank syariah harus berfokus pada pengembangan customer experience yang optimal. Beberapa inovasi yang telah diterapkan antara lain, yaitu digital onboarding atau pembukaan rekening secara online, zakat dan infak digital atau integrasi dengan lembaga amil zakat melalui aplikasi. Yang berikut ada pembiayaan online, yaitu proses pengajuan pembiayaan berbasis akad syariah secara digital. Ada konsultasi muamalah digital, yaitu fitur chatbot berbasis AI untuk menjawab pertanyaan fikih keuangan. Selain aspek kemudahan, nilai-nilai syariah juga harus tetap dijaga dan oleh inovasi layanan. Transparansi, keadilan, dan kejujuran harus menjadi prinsip utama dalam setiap fitur dan transaksi digital. Yang berikut ada tantangan dalam optimalisasi infrastruktur. Meskipun peluang digitalisasi sangat besar, industri perbankan syariah juga menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Antara lain, yang pertama, biaya investasi teknologi yang tinggi untuk pengembangan sistem digital. Yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia digital syariah yang menguasai aspek teknologi dan prinsip keuangan Islam sekaligus. Yang ketiga, persaingan ketat dengan bank konvensional yang lebih dahulu bertransformasi. Yang keempat, risiko keamanan siber yang dapat mengancam kepercayaan masyarakat. Yang kelima, rendahnya literasi digital di sebagian masyarakat muslim. Tantangan tersebut memerlukan strategi yang terencana dan kolaborasi agar perbankan syariah dapat terus berkembang secara berkelanjutan. Yang berikut ada strategi optimalisasi infrastruktur untuk menghadapi tantangan tersebut. Beberapa strategi yang dapat diterapkan meliputi yang pertama, penguatan infrastruktur teknologi melalui investasi pada sistem cloud computing, AI, dan keamanan data. Yang kedua, peningkatan kompetensi sumber daya manusia digital syariah melalui pelatihan kerjasama dengan lembaga pendidikan. Yang ketiga, kolaborasi lintas sektor antara bank, fintech, regulator, dan lembaga sosial syariah. Yang keempat ada audit syariah, di mana digunakan digital memastikan seluruh aktivitas online sesuai dengan nilai Islam. Yang kelima, inovasi berbasis kemaslahatan yang mengedepankan manfaat sosial dan pemberdayaan umat. Yang keenam, pembangunan ekosistem digital syariah terpadu yang menghubungkan perbankan, zakat, investasi, dan perdagangan halal dalam satu platform. Yang berikut ada masa depan dan prospek perbankan syariah digital. Prospek masa depan perbankan syariah di Indonesia sangat menjanjikan.
Dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia berpotensi menjadi pusat keuangan syariah global. Transformasi digital akan menjadi motor utama dalam mewujudkan hal tersebut. Tren masa depan yang akan memperkuat industri ini antara lain open banking syariah yang memungkinkan kolaborasi sistem antar lembaga keuangan Islam, blockchain untuk akad syariah guna menjamin transparansi transaksi, AI advisor syariah, sistem cerdas yang memberikan rekomendasi keuangan fatwa sesuai fatwa, Grand Islamic Finance, pembiayaan proyek ramah lingkungan berbasis prinsip Islam. Jika dioptimalkan, kombinasi antara nilai-nilai Islam dan teknologi digital dapat menjadikan perbankan syariah sebagai modal sistem keuangan yang adil, etis, dan berkelanjutan. Sebagai kesimpulan, optimalisasi infrastruktur merupakan keharusan bagi industri perbankan syariah di era digital. Infrastruktur yang kuat, aman, dan sesuai syariah akan memungkinkan bank memberikan layanan yang berkualitas tinggi, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memperluas inklusi keuangan syariah. Transformasi digital bukan sekadar penerapan teknologi baru, tetapi juga bentuk aktualisasi nilai-nilai Islam dalam konteks modern. Dengan menggabungkan inovasi, etika, dan kemaslahatan, perbankan syariah dapat menjadi kekuatan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada keberkahan dan kesejahteraan umat. Baik, itu saya rasa itu saja sedikit penjelasan materi terkait infrastruktur perbankan syariah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.